warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani, NIM 20 10 11 40 1395, ingin mempresentasikan tugas pengantar teknologi kesimpulan 1 sampai dengan 12. Pertemuan 1 itu yaitu komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan input dan melakukan pengolahan data proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Komputer itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute, yang berarti menghitung, sedangkan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Perkembangan komputer pada masa generasi antara lain generasi 1 1951 sampai dengan 1958, generasi kedua 1959 sampai dengan 1963, generasi ketiga yaitu 1964 sampai dengan 1979, generasi keempat yaitu 1979 sampai dengan 1980. Generasi kelima yaitu 1981. Adapun tokoh-tokoh perkembangan komputer yaitu ada Charles Babbage, Hermann Hollerith, von Neumann, dan Alan Turing. Pertemuan 2 itu yaitu CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Adapun mikrometer adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal, sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Fungsi CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti contohnya pemagnetik, pemindai, tuas kontrol, maupun tikus. 1. Unit kontrol, 2. Register, 3. loop. Bagian-bagian CPU itu: 1. Power supply, 2. motherboard, 3. hard disk, 4. prosesor, 5. video card, 6. CD-ROM, 7. kabel data, 8. bound card, 9. kabel UTP, 10. RAM. Pertemuan ketiga yaitu tentang pembahasan tentang memori. Pengertian memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Jenis memori itu yang dibagi menjadi 2, yaitu memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Pertemuan keempat yaitu input device dan output device. Input device merupakan perangkat masukan untuk diolah ke dalam komputer, memori, dan prosesor untuk menjadikan informasi yang akan digunakan. Berikut beberapa jenis perangkat dari input device. 1. Mouse, 2. keyboard, 3. touchpen, 4. clickpen, 5. graphic, 6. joystick, 7. scanner. Sedangkan output device merupakan perangkat keluaran untuk menampilkan informasi yang tersedia di dalam komputer untuk ditampilkan secara langsung melalui beberapa perangkat output. Berikut beberapa perangkat dari output device. 1. monitor, 2. printer, 3. speaker, 4. headphone atau headset, 5. proyektor, 6. plotter. Pertemuan kelima
Dalam sistem digital informasi numerik dinyatakan dalam setiap bilangan dan perkodean antara lain yaitu ada bilangan biner, bilangan dasar 2, bilangan oktal, bilangan dasar 8, bilangan heksadesimal, bilangan dasar 16, kode Gray, kode BCD, kode Access, ASCII kode. Bilangan desimal adalah bilangan dengan bilangan dasar 10. Posisi dari bilangan desimal yang mengandung bit dapat diberikan contoh sebagai berikut. Bilangan biner yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal, konversi bilangan biner ke bilangan oktal, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Sedangkan bilangan oktal yaitu konversi bilangan oktal ke bilangan desimal, konversi bilangan oktal ke bilangan biner, konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner, konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. C. Konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Pertemuan 6 ini konversi bilangan desimal ke hexas-3. Kode hexas-3 adalah ada hubungannya dengan kode BCD dan kadang-kadang digunakan menggantikan BCD karena mempunyai keuntungan dalam operasi-operasi aritmatika tertentu. Pengkodean hexas 3 untuk bilangan desimal dilaksanakan dengan cara yang sama seperti BCD kecuali bahwa angka 3 ditambahkan pada setiap digit desimal sebelum mengkodekan dalam biner. Contoh bilangan 4646 masing-masing ditambah 3 sehingga menjadi 79. Maka kode hexas 3 adalah 0111 1001. Konversi dari biner ke Gray. Setiap bilangan biner dapat diubah menjadi representasi kode Gray dengan cara berikut. Bit pertama dari kode Gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner. Bit kedua dari kode Gray sama dengan exclusive OR dari bit pertama dan kedua dari bilangan biner. Akan sama dengan 1 apabila kode biner tersebut berbeda. Akan sama dengan 0 jika bit tersebut sama. Bit kode Gray ketiga sama dengan exclusive OR dari bit kedua dan ketiga dari bilangan biner dan seterusnya. Konversi dari Gray ke biner. Untuk mengubah dari Gray ke biner diperlukan prosedur yang berlawanan. Dengan prosedur konversi dari biner ke Gray, bit biner pertama adalah sama dengan bit kode Gray pertama. Apabila bit Gray yang kedua 0, bit biner kedua sama dengan yang pertama. Apabila bit Gray kedua 1, bit biner kedua adalah kebalikan dari bit biner pertama. Pertemuan 7. Definisi secara umum sistem informasi adalah sebagai salah satu program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. 2. Bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. 3. Bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Sistem operasi adalah sistem software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi Office, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. 1. Sudut pandang sistem pengguna sistem operasi. 2. Sudut pandang sistem. 3. Sudut pandang tujuan. Komponen utama dari sistem komputer yaitu hardware, software, user. Perkembangan sistem operasi generasi pertama 1945 sampai dengan 1955. Generasi kedua 1955 sampai dengan 1963. Generasi ketiga 1965 sampai dengan 1980. Generasi keempat 1980 dan seterusnya. Layanan sistem operasi, pembuatan program, eksekusi program, operasi I dan atau O, manipulasi sistem berkas, komunikasi
komunikasi, deteksi error, bagian-bagian sistem operasi, lapisan-lapisan dalam sistem operasi, dan proses booting. Pertemuan ke-8 yaitu Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk proses Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berintegrasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Linux disusun berdasarkan standar sistem informasi POSIX yang sebenarnya, diturunkan berdasarkan fungsi kerja Unix. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix yang kecil dikembangkan oleh Andrew Tanenbaum. Sedangkan ada kelebihan Linux. Di sini akan dijelaskan beberapa kelebihan sistem operasi Linux atau Unix yang dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Dan berikut ini adalah beberapa fakta dari hal-hal yang menguntungkan dengan menggunakan program dari VSL Linux atau Unix. Pada dasarnya, semua data tersimpan di dalam hard disk, walaupun beberapa kondisi di mana data tersimpan di disket. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi. Sering disebut distro. Distro adalah bundel dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tools basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Ada banyak sekali distro Linux diantaranya, yaitu ada Red Hat, Debian, Black, Slackware, SUSE, Mandrake, dan WinLinux. Pertemuan 9 yaitu basis data menyediakan fasilitas atau memudahkan dalam memproduksi informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan aplikasi database dalam dunia bisnis yaitu ada bank, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, telekomunikasi. Bank pengolahan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Bandara ada pengolahan data reservasi dan penjadwalan. Universitas pengolahan pendaftaran dan alumni. Penjualan pengolahan data customer, produk, dan penjualan. Pabrik pengolahan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Kepegawaian yaitu ada pengolahan data karyawan, gaji, dan pajak. Telekomunikasi, pengolahan data tagihan, dan jumlah pulsa. Konsep dasar basis data. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Disitulah istilah dasar data, interface, ada entitas, ada atribut, nilai data, kunci elemen data, record data. Keuntungan sistem basis data yaitu terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan konsisten data, dan dapat dipakai secara bersamaan. Dapat diterapkan standarisasi, keamanan, dan keamanan data itu terjamin. Pertemuan 10. Internet berasal dari bahasa Latin yaitu berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda, sistem operasi maupun aplikasi, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon, dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Protokol internet menggunakan protokol TCP atau Wi-Fi. Dengan adanya TCP atau Wi-Fi ini, internet memiliki 3 keuntungan. 1. Memberi kesempatan internet menggunakan jalur komunikasi yang sama untuk memakai
yang berbeda pada saat yang sama. 2. Memberi internet fleksibilitas. Sementara paket-paket data mereka bergerak dari satu host ke host lain sampai menuju tujuan akhir, meningkatkan kecepatan transmisi data. Pelayanan utama dalam internet, pelayanan mall, pelayanan mail, pelayanan ini untuk mengirim dan menerima pesan. Pelayanan telnet, pelayanan yang memberikan kesempatan Anda menghubungi sistem remote atau sistem yang terletak di tempat yang jauh, terima pesan-pesan. Pelayanan file transfer protokol atau FTP ini pelayanan untuk transfer file dari suatu sistem ke sistem lain. Pelayanan klien atau server, program ini memungkinkan klien meminta dukungan program kepada server. Pertemuan 11. Komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. 1. Fungsi sistem komunikasi data. Memberikan informasi kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. 2. Memperoleh data bisnis. Lagi, data tersebut dibuat online. 3. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dan dapat saling berkomunikasi. 3 komponen utama. 1. Sumber komunikasi. 2. Media komunikasi. 3. Penerima. Fungsi-fungsi NCP yaitu menentukan apakah terminal menggunakan channel, memelihara rekor aktivitas channel, mengubah kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke kode yang lain, menjalankan fungsi editing pada data U, menambah dan menghapus derotasi, memelihara file history dan statistik pada jaringan. Pertemuan 12. Pengertian keamanan komputer. Security adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan komputer adalah suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, atau I/O device, dan lain-lain. Security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar. Maka kita harus tahu karakteristik mengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita, yaitu ada 2 pihak yang terkait dalam sistem keamanan komputer. Pihak yang diganggu sistem komputer, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, dan fisik. Pihak yang mengganggu lingkungan, ada fisika, kimia, manajemen, organisasi, dan lain-lain. Keamanan komputer secara fisik dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, bencana alam. Dan termasuk gangguan dari sisi fisika yaitu ada panas, listrik, magnet. Dari sisi perangkat keras, komputer dibagi menjadi 3 kategori. Militer minus 40 derajat sampai dengan 120 derajat Celcius digunakan oleh pemerintahan. Sedangkan industri yaitu normal sampai dengan 90 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Komputer yang bermerek. Sedangkan jangkrik normal sampai dengan 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius, yaitu komputer rakitan. Dari sisi manajemen, ada pemberian otoritas hak pakai kepada user, pemberian kata sandi atau password. Dari saya sekian, Muhammad Ari Ramdhani. Apabila ada kesalahan dan kekurangan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.